gantung adalah makhluk gaib berkekuatan nyaris tanpa batas. Ya gue juga gak enak sih pergi tanpa seizin nyokap. Lagian lu jadi orang lempeng-lempeng amat sih. Itu media di sini udah kumpul semua media-media yang senior, yang baru, KOL dan influencer, teman-teman semuanya, para artis, sutradara, all my partners di sini. Ada Don Iqbal, Tante Ketty, terima kasih semua supportnya untuk film ini. Ini film memang cukup lama kita ramu ya, artinya kita itu mungkin ada draft 12 nggak kemarin Pak Eri? Hah? 20 ya? Curang langsung 12 ke 20 langsung. Kayaknya ada 12 draft ya? 8 draft ya? Ada 8 draft kita revisi menjaga semua plot twistnya itu, alur ceritanya jangan sampai ada yang bolong. Bahkan sampai yang terakhir tuh kata Arul udah ada Lord of the Ring versi Jawa ya? Yeah. Udah ada yang nemu cincinnya ya? Disangkut ring. Yang berikutnya Lord of the Ring. Akan ada. Semoga ya doain. Dan buat teman-teman ya mohon doanya untuk bisa membantu mensukseskan film ini. Tujuannya kita adakan screening hari ini. Tentunya kita juga merasa bahwa film ini nggak akan sukses tanpa bantuan teman-teman. Seperti yang tadi saya katakan, sebelum film mulai, silahkan Anda boleh masukkan ke sosial media Anda. Dan setelah film selesai ini, ya silahkan juga Anda membuat review yang jujur tentang film ini. Film ini memang mengangkat tentang urban legend. Urban legend ini mungkin teman-teman ya, kalau sebagian udah ada yang googling, tapi sebagian mungkin saya yakin belum tahu. Ini kisahnya saya nggak begitu ngeh apakah puluhan tahun atau ratusan tahun yang lalu adanya tanda kutip, saya nggak bisa katakan budaya, tapi adanya satu kepercayaan ya, kepercayaan tentang mitos bunuh diri ini yang saya ada dua istilah juga, apakah ini banaspati atau teluh. Kita sering dengar juga teluh ya, black magic yang dikirim melalui bola cahaya api. Jadi kalau menurut saya karena emang ini udah puluhan tahun, mungkin maybe ratusan tahun ini, udah banyak buku yang diterbitkan. Kita mungkin nggak ngeh, tapi udah banyak buku tentang pulung gantung. Kenapa orang bikin buku? Karena dia ingin mengungkapkan sesuatu. Satu, fakta-fakta yang terjadi. Kedua, bahwa dari seluruh Indonesia ini, angka bunuh diri yang terbanyak itu terjadinya di Gunung Kidul. Faktornya banyak, saya nggak katakan fakta, tapi faktor orang bunuh diri itu banyak gitu kan. Tapi tertinggi di seluruh Indonesia ya, di Pulau Jawanya ini adalah di Gunung Kidul, yang orang taunya bahwa ini adalah pulung gantung gitu. Nah, berdasarkan kejadian-kejadian ini kita buat film ini, di mana cukup menarik. Bahkan pernah diangkat juga secara mungkin dokumenter atau apa oleh pihak luar negeri tentang mitos atau kepercayaan dari Jawa Tengah ya, dari Gunung Kidul ini, bahwa ketika ada bola api yang masuk ke sebuah rumah, terjadi sebuah hasrat itu pengen bunuh diri. Entah itu yang pikirannya lagi kosong, entah itu yang lagi kena mental health, entah itu yang lagi stres, kita nggak tahu gitu. Tapi ada dorongan hasrat untuk bunuh diri. Bunuh dirinya merepotkan banget gitu. Nyari tali dulu, nyari pohon, manjat gitu kan. Bukan yang sederhana ya. Tapi film ini kita bukan mau mengajarkan satu hal yang nggak baik, tapi justru kita mau mengingatkan, apapun masalah kalian dalam hidup ini, itu solusinya selalu ada, tapi bukan bunuh diri solusinya. Bahkan kita tetap tutup film ini dengan adanya sedikit ada hadis, ada sedikit ajaran agama di situ, bahwa apapun yang terjadi, walaupun kita ada shocking ending di situ tentang pas Riannya pulang rumah gitu. Jadi itu aja mungkin dari saya. Tambahannya silahkan, kalau ada tanya jawab juga silahkan. Kuburan bapakmu. Papa nisan bapak saya hitam gini ya? Ini pertanda korban pulung gantung. Arwah korban pulung gantung itu masih bergentayangan, meluapkan amarahnya kepada orang yang masih hidup.
gantung. Sebagai sutradara di film Pulung Gantung ini, sebenarnya film ini nggak cuma horor aja ya, ada petualangannya juga. Terus ya ditemui drama juga. Dan tantangannya yaitu karena memang medannya kita tuh lumayan sulit ya, dan jadi membutuhkan tenaga, energi dan juga effort yang lebih tinggi lah. Nah, untungnya pemain-pemain kita nih benar-benar yang mau all out, dan mereka walaupun masih baru tapi udah bagus lah aktingnya, dan udah mau memberikan yang terbaik seperti itu sih. Jadi nggak ada keluhan dari kru maupun pemain gitu. Jadi ya untungnya kita bisa kerjasama dengan baik, jadi ya selesailah film ini. Iya. Baiklah, tepuk tangan dong untuk Bunda Ciska Dopert ini. Diri paling tinggi dalam 5 tahun tuh di desa Kidul ini, dan penyebabnya tuh pulung gantung, Di. Rian, dengerin ibu. Nanti ibu jelasin, sekarang juga kamu pergi dari desa itu. Kowe anaknya Mas Setio. Lungo gue. Satu desa bisa celaka, Mar. Lihat, Bu. Apa aku bilang? Kejadian kan? Waktu saya mendapat tawaran ide ini, memang ini menarik banget, unik gitu kan, karena emang belum pernah ada gitu. Dan ini emang udah banyak dijabarkan di mana-mana tentang pulung gantung. Jadi ketika saya mengerjakan naskahnya, itu yang pertama saya kepikiran sebenarnya premisnya, bahwa bagaimanapun juga bunuh diri itu apapun bentuknya bukan suatu solusi yang terbaik, dan itu hanya bisa diselesaikan dengan iman. Nah, makanya dengan cerita dan dramatik yang ada dalam konten cerita yang saya buat, saya kemas semaksimal mungkin, sebagus mungkin. Horornya dapat, dramanya dapat, sedih-sedihnya dapat, dan adventure-nya juga dapat, semuanya lah. Jadi kita kemas dalam satu kemasan cerita sampai akhirnya ya dibuat semenarik mungkin lah gitu kan. Mungkin itu sih. Ya. Urusanku ya urusanku. Udah urusanmu. Aku ngerti kowe sopo. Mundur kowe waktu. Pernah ngelakuin itu sama mantan gue sampai gue Melsa. Ini film keempat saya dan ketiga saya, dan tantangan bermain Rian itu sebenarnya di mimik muka sih sebenarnya. Di ekspresi. Di ekspresi, karena kan emang Rian itu orangnya sangat reserved, ya kan, sangat kita bisa bilang datar, ya kan. Oh, plain. Wajahnya plain aja. Wajahnya plain, ya kan. Ya. Kita bisa bilang kayak gitu. Lihat ke depan aja, Dede. Dan saya orangnya emang sangat ekspresif, ya kan, dan kayak emang suka lelucon dan segalanya. Jadi emang untuk serius banget itu tantangan saya pas awal. Tetapi pas saya udah baca skrip beberapa kali dan saya research tentang Pulung Gantung dan segalanya, saya mulai mengerti bahwa emang oke, Rian ini mungkin nggak sejauh itu sama saya. Dan ya. Dan ternyata aktingnya bagus. Benar nggak teman-teman wartawan ya? Iya. Rian dan teman-teman yang lain, kalau saya bertanya tetap lihat ke depan ya. Oh iya. Saya tidak menganggap kalian tidak sopan. Kalau saya bertanya, kalian tidak melihat wajah saya ketika menjawab. Untuk keperluan itu. Ya? Makasih, Tel. Apa saya harus ada di depan kalian? Oh iya. Jangan, blockingnya harus di sini. Oke, ada Rian yang dimainkan oleh Andrew menjadi sesuatu karena ada lawan mainnya. Kita absen dulu satu persatu. Nadia, apa kabar Nadia? Halo, kabar baik. Cantik banget. Terima kasih. Selama syuting nggak ada secantik ini didandanin nama makeup artisnya semuanya ya. Kan harus pucat ya, kerasukan soalnya. Kerasukan. Oke, seperti apa akting kerasukan tantangannya? Wow, ini akting kerasukan terbanyak aku di film ini, dan awalnya ini menjadi sebuah tantangan buat aku, apalagi ada adegan bahasa Jawanya ya.
dan dimana aku bukan orang Jawa sama sekali. Waktu pertama aku baca skenarionya, aku baca dialognya, aku beneran deg-degan banget. Aku takut aku nggak berhasil meranin adegan kesurupan pakai bahasa Jawa ya. Tapi untungnya karena ada acting coach bahasa Jawa. Jadi kita setiap hari aku setoran bahasa Jawa ke acting coachnya, dan ternyata itu gak sesusah yang aku pikirin ya. Jadi ternyata aku berhasil meranin acting dengan bahasa Jawa, kesurupan dengan bahasa Jawa gitu. Masih ada ingat satu kalimat apa? Masih dong. Ini menurut aku kalimat ikoniknya Pulung Gantung adalah aku arep ngendat. Ngendat yuk. Oke. Emang ngendat kosakata artinya apa dalam bahasa Indonesia? Aku mau bunuh diri. Iya, oke. Aku mau gantung diri. Sorry. Aku mau gantung diri. Oke, iya. Tepuk tangan dulu dong untuk pemain muda kita, luar biasa effortnya ya. Buat teman-teman wartawan, kalau menulis tentu udah tahu do and don'ts-nya ketika menggunakan kosakata bunuh diri, ya. Ada juga standar sosial media juga jangan pakai itu. Dan biasanya di tulisan itu di belakangnya ada notifikasi bahwa dengan tulisan ini kita tidak mensuggest orang untuk melakukan hal itu gitu ya, tapi ini kan untuk keperluan kreativitas film, ngerti ya? Oke. Kita teman wartawan semua ya. Itu ada Adit mana nih? Aditya Saputra, biasanya saya edit tulisannya. Adit mana? Jangan lupa notifikasi karena ada layanan untuk orang yang kelihatan stres gitu ya. Tapi ini proses kreativitas film ya, tapi hati-hati dengan kosakata. Baik, lalu ada Anissa dan juga Michael Russell. Anissa Aurelia Kayla sebagai Elsa. Frozen ya. Cantik sekali. Pegang mikrofonnya, Mike. Dah? Oke. Ada yang mau kamu sampaikan nggak dengan bagaimana tantangan kamu memerankan Elsa? Kalau untuk meranin Elsa mungkin karena aku kan nggak pernah dapat peran yang pakai hijab. Oke. Boleh lihat ke depan aja sayang? Oh ya. Dan di film ini tuh pertama kali aku pakai hijab, jadi itu menurut aku juga suatu tantangan sih, karena kan aku ada banyak adegan fighting sama Alana, terus banyak menguras emosi juga, jadi aku harus gimana caranya ngekontrol hijab itu biar biar tetap continuity-nya itu tetap harus terjaga gitu. Dan di film ini juga Elsa ini sebenarnya nggak begitu jauh dari aku, karena emang aku lihat di sisi Elsa itu ada satu sisi yang ini emang aku banget gitu, karena kan aku emang orangnya itu benar-benar care kalau sama orang yang aku sayang, aku tuh benar-benar care, apalagi di film ini tuh Elsa sayang banget kan sama Alana. Jadi ya aku luapin semua rasa sayang itu di film ini sih. Semoga kalian suka ya sama apa yang udah aku tunjukin yang terbaik. Sudahlah, suka lah. Kamu mau sholat itu kayaknya sholat asar ya, baru mau takbiran. Iya. Soalnya ada penampakan ya. Ada penampakan di belakang. Luar biasa. Arul kalau kayak begitu ngabur ya, Arul ya. Sholat Arul. Amin. Oke, Elsa diperankan oleh Anissa, luar biasa. Tapi bagus, Bunda Ciska, saya sedikit yang ngasih secara pribadi. Continuity memang benar dilakukan oleh Elsa atau Anissa, dan saya juga thanks banget karena ada adegan yang Elsa harus banyak gerakan, tapi dia memakai hijab dengan memakai daleman. Jadi ketika dia harus tertarik bajunya, ya. Udah dipikirkan ya? Udah dikonsepin juga sama Bunda. Iya, rapi, pakai jilbabnya rapi. Jadi agak, mohon maaf, nungging-nungging dikit tidak kelihatan. Oke, sip. Saya sampai memperhatikan kayak gitu loh. Saya orang wardrobe soalnya, salah. Bukan MC, saya orang wardrobe ternyata. Oke, Mike, ada yang mau disampaikan? Ini akan jadi idola baru loh, aku bilangin loh. Iya, mana penggemarnya? Penggemarnya Mike mana? Diri dong. Oh, di deretan itu penggemar kamu. Fanbase-nya apa? Gak tau, gak ada fanbase. Oh, bikin dong. Kamu tuh udah. Habis ini kali ya? Iya, bentar aja kamu jadi star. Iya, betul. Pakai mikrofon, Pak. Apa, Pak? Siapa, Pak? Apa muda, Pak? Pinjam mikrofonnya. Siapa? Ini kan Egy Fedli. Urusanku ya urusanku. Udah urusanmu. Aku ngerti kowe sapa. Mundur kowe waktu. Nang
ngelakuin itu sama mantan gue sampai gue hamil, Sa.